Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyuni dengan NIM 4401419053. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan digesti yang bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dan juga lemak pada beberapa bagian dari usus. Nah, sebelum kita masuk ke langkah percobaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Adapun alat yang digunakan ada gunting, wadah, kemudian kertas HVS, dan juga Android sebagai alat dokumentasi. Kemudian untuk bahan yang digunakan, tentu bahan utamanya adalah usus hewan, yang pada percobaan ini saya menggunakan usus ayam. Kemudian ada nasi dan juga minyak goreng sebagai variabel kontrol, dan juga ada larutan betadin sebagai bahan penguji adanya kandungan karbohidrat. Ya teman-teman semua, ini merupakan gambaran usus ayam. Untuk bagian yang paling atas berbentuk bulat itu merupakan ventriculus, dan bagian tepat di bawah ventriculus itu merupakan duodenum yang tampak menghimpit pankreas. Kemudian bagian di bawahnya itu merupakan bagian ileum sampai di atas ceca. Kemudian untuk bagian di bawah ceca itu merupakan kolon. Jadi usus itu terdapat 3 bagian, yakni duodenum, ileum, dan juga kolon. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke langkah percobaannya. Yang pertama tentunya adalah mempersiapkan alat dan bahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk usus akan diambil sampel dari ketiga bagian, yakni duodenum, ileum, dan juga kolon. Selanjutnya adalah mengeluarkan isi dari bagian-bagian usus yang telah diambil sebelumnya dan menempatkan pada wadah yang telah diberi label. Untuk pengujian kandungan karbohidrat,
Pada ketiga sampel isi bagian usus dan juga nasi sebagai kontrol, ditetesi dengan 5 tetes larutan betadin. Dan untuk hasil yang positif akan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Kemudian untuk pengujian lemak, ketiga isi dari bagian usus dan juga minyak goreng sebagai variabel kontrol dioleskan pada kertas HVS sebesar uang logam, dan adanya kandungan lemak akan terindikasi apabila terdapat noda-noda minyak pada kertas. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang positif di mana terjadi perubahan warna pada isi dari bagian duodenum dan juga ileum. Pada duodenum terjadi perubahan warna dari kuning cerah menjadi kuning kecoklatan, dan pada bagian ileum terjadi perubahan warna dari kuning cerah menjadi kuning kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada duodenum dan ileum terdapat kandungan karbohidrat. Sedangkan pada bagian kolon tidak terjadi perubahan warna yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat kandungan karbohidrat. Kemudian untuk hasil percobaan pada uji lemak tidak jauh berbeda dengan uji karbohidrat, di mana pada sampel isi duodenum dan juga ileum menunjukkan hasil yang positif dengan adanya noda-noda minyak pada kertas. Sedangkan pada bagian kolon tidak terdapat noda-noda minyak pada kertas. Fungsi utama usus adalah untuk menyerap nutrisi dan juga sari-sari makanan seperti halnya karbohidrat dan juga lemak. Maka pada percobaan ini digunakan usus sebagai sampel percobaan untuk membuktikan ada atau tidaknya kandungan karbohidrat dan juga lemak pada ketiga bagian usus. Pada uji karbohidrat, secara teoritis pada bagian duodenum dan ileum akan menunjukkan adanya kandungan karbohidrat dan juga lemak, sedangkan pada bagian kolon tidak menunjukkan adanya kandungan karbohidrat dan juga lemak. Hal ini karena pada duodenum dan ileum masih terjadi proses penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan, sehingga sangat dimungkinkan untuk adanya kandungan karbohidrat dan juga lemak. Sedangkan pada kolon hanya terjadi penyerapan air dan juga pemadatan feses.
Berdasarkan kegiatan percobaan, dapat disimpulkan bahwa pada duodenum dan juga ileum terdapat kandungan karbohidrat dan juga lemak, sedangkan pada bagian kolon tidak terdapat kandungan karbohidrat dan juga lemak. Hal ini didasari karena pada bagian duodenum dan ileum masih terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi pada bagian kolon hanya terjadi penyerapan air dan juga pemadatan feses.